Mari kita lihat dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Kita kembali kepada Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Nah, kalau kita lihat bahwa sebuah perkawinan biasanya Bapak Ibu, pada awalnya itu sangat manis. Kalau kita lihat Alkitab berkata, semua perkawinan selalu dimulai dengan itu. Bahkan penuh dengan cinta, penuh dengan kemesraan, semua hal-hal yang manis itu datang di awal sebuah perkawinan. Namun kalau Bapak Ibu perhatikan lambat laun, ketika perjalanan waktu, sedikit demi sedikit perjalanan waktu, maka yang tadinya manis itu berubah menjadi biasa-biasa saja. Bahkan lama-kelamaan akhirnya menjadi sesuatu yang hambar. Nah, kalau kita perhatikan apa yang terjadi pada perkawinan di Kana, Ibu Yesus datang dan berkata kepada Yesus bahwa mereka kehabisan anggur. Anggur bicara tentang kebahagiaan, anggur bicara tentang berkat, anggur bicara tentang kemanisan. Alkitab berkata bahwa Yakub memberikan kepada Yusuf berkat anggur, berkat dari langit, dan berkat dari gandum. Berkat dari langit artinya berkat tanpa batas. Adakah yang bisa tahu berapa panjang timur dari barat, berapa luas utara ke selatan? Nggak ada yang tahu. Kalau berkat dari langit artinya berkat unlimited, berkat tanpa batas. Tapi kalau berkat anggur itu adalah berkat kelimpahan, kelimpahan di dalam damai, kelimpahan dalam sukacita, kelimpahan di dalam berkat, kelimpahan di dalam kebahagiaan, kelimpahan dalam segala hal. Dan kata bahwa satu keluarga dibangun dengan kekurangan kebahagiaan, kekurangan air anggur. Dan terjadi pada sebuah keluarga. Bapak Ibu tahu begini bahwa ketika Tuhan mau pilih raja, maka Tuhan datang kepada keluarga Saul, menemukan Saul. Ketika Saul gagal, Tuhan datang kepada keluarga Isai untuk memilih Daud. Ketika Daud selesai memerintah, Tuhan datang kepada keluarga Daud dan memilih Salomo. Lupa ke keluarga untuk mendapatkan seseorang untuk dia pakai untuk menyatakan kebaikannya, anugerahnya, kemanisannya, anggurnya kepada dunia ini. Tapi Alkitab berkata begini, ketika Yesus dan ibunya dan murid-muridnya diundang ke pesta perkawinan, mereka kehabisan anggur. Kehabisan anggur adalah sesuatu yang memalukan bagi pesta orang Yahudi. Dan Ibu Yesus berkata begini, bahwa mereka kehabisan anggur. Satu kerinduan daripada satu pesta adalah supaya perkawinan itu harus berlangsung dengan baik. Kalau Bapak Ibu lihat sebuah perkawinan, maka dimulai dengan persiapan lebih dulu, kemudian pelaksanaan, dan yang ketiga adalah akhir dari sebuah pelaksanaan. Persiapan kita bisa persiapkan dengan baik. Persiapkan pestanya, persiapkan tempat ibadahnya, baju pengantinnya, makanannya, minumannya. Kita mempersiapkan dengan baik. Lalu pelaksanaannya kita harus siap bahwa IO-nya harus bisa mengatur acara dengan baik, pendeta yang nanti menyampaikan firman, keluarga yang hadir, semuanya akan mengikuti acara dengan baik. Tapi pernahkah Anda lihat akhir daripada sebuah pelaksanaan? Ketika pesta selesai, coba suruh pengantin ke belakang, ke dapur di belakang, lihat berantakan, piring berantakan. Coba cuci piring, bisa kekuatannya? Nggak punya kekuatan sama sekali. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara, Yesus datang dalam hidup saudara dan saya untuk mengubah yang tadinya kita lemah menjadi kuat kembali, yang tadinya hambar menjadi manis kembali, yang tadinya tidak punya pengharapan, ada pengharapan kembali. Hari ini kalau anggur dalam kehidupan keluargamu, dalam kehidupan saudara dan saya menjadi pudar, maka mukjizat di tengah-tengah keluarga kita. Kalau hari ini Anda dan saya mengalami di mana keluargamu mengalami yang namanya ketidakharmonisan, maka anggurmu habis. Kita butuh anggur hari ini. Dan Ibu Yesus berkata begini,
bahwa dia berharap sangat kepada Yesus. Yesus berkata bahwa waktuku belum tiba. Waktunya belum tiba. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tapi pengharapan akan membuat yang tadinya belum tiba itu bisa tiba pada saudara dan saya. Itulah berkata pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Hal yang pertama adalah saudara dan saya belajar ketika Anda dan saya memiliki anggur yang habis dalam sebuah pesta perkawinan, dalam sebuah keluarga. Maka hal yang pertama adalah kita belajar dari Ibu Yesus. Dia menaruh harapnya pada Yesus. Meskipun Yesus berkata, waktuku belum tiba. Kalau kita lihat pada ayat yang ketiga, Yesus berkata seperti itu. Waktuku belum tiba, mau apakah engkau daripadaku ibu? Haleluya. Ayat yang keempat berkata begini, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Bapak Ibu lihat gini, sebelum itu Yesus belum melakukan mujizat satu kali pun. Belum ada satu kali pun Yesus lakukan mujizat. Dan Yesus berkata kepada ibunya, mau apa engkau daripadaku ibu, waktuku belum tiba. Hal yang pertama yang Bapak Ibu harus tahu begini, bahwa untuk sebuah keluarga penuh dengan anggurnya Tuhan, supaya saudara dan saya menikmati kemanisan dari awal Anda dan saya memulai sampai akhir Anda dan saya nanti mengakhirinya, maka ada anggur yang manis, kebahagiaan, kelimpahan, kasih, sukacita yang melimpah dalam hidup saudara dan saya. Amin. Maka hal yang pertama Bapak Ibu harus ingat adalah kita harus punya pengharapan kepada Tuhan. Firman Allah berkata pengharapan itu seperti sau yang kuat yang dilabuhkan pada belakang tabir. Sau itu apa? Jangkar pada kapal, saudara. Kita ini punya perahu kehidupan, perahu pribadi, perahu keluarga, perahu pelayanan, perahu bisnis, perahu pekerjaan. Anda harus punya pengharapan di dalamnya. Orang berkata begini, situasi sulit, keadaan sulit, tapi berharaplah kepada Tuhan. Karena barang siapa yang berharap kepada Tuhan, maka pengharapannya tidak pernah mengecewakan. Tuhan akan pimpin Anda dan saya, sehingga Anda akan menikmati segala yang terbaik dari janji-janjinya dan pertolongannya. Firman Allah berkata pengharapan membuat saudara dan saya, membuat yang tadinya Yesus berkata, waktunya belum tiba, terjadi sebuah percepatan terjadi. Harapan yang besar dari Ibu Yesus. Maka Alkitab berkata yang tadinya kekurangan anggur, mereka betul-betul kelimpahan dengan anggur. Yesus mampu membuat yang tadinya tidak ada menjadi ada. Yesus mampu membuat yang tadinya anggur yang habis menjadi anggur yang penuh dengan kelimpahan. Tanpa harapan kepada Tuhan, maka jangan berharap saudara akan melihat mujizat terjadi ketika Anda mengalami keadaan yang sulit dalam hidupmu. Ingat bahwa iman, pengharapan, dan kasih adalah 3 elemen yang harus Bapak Ibu dan saya miliki di bumi menyongsong kedatangan Tuhan. Ketika Yesus datang, maka iman, pengharapan sudah Anda dan saya tidak butuhkan lagi. Tapi kasih akan Anda bawa sampai kepada kekekalan. Amin. Karena itu barang siapa Bapak Ibu dan saya yang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, latih pengharapanmu. Harap itu artinya begini, belum datang tapi percaya bahwa itu sudah di depan mata. Harap itu artinya percaya bahwa apa yang Anda harapkan sudah OTW, sudah dalam perjalanan. Mungkin sekarang lagi transit di Kepulauan Fiji, sebentar lagi singgah di Papua, sebentar lagi sampai ke Kepulauan Maluku, sedang OTW, tapi Anda jangan berhenti di tengah jalan. Amin. Pengharapan kepada saudara, pengharapan kepada Tuhan untuk apa yang saudara dan saya alami, Anda akan menikmati yang terbaik. Amin. Coba Anda dan saya belajar, Bapak Ibu. Coba jemaat Tuhan belajar. Ketika saudara dan saya mengalami keadaan yang gak enak, situasi yang gak enak, seperti Anda akan mengucapkan perkataan-perkataan yang gak enak, itu tanda bahwa anggur sudah habis dalam hidup saudara. Tapi anggur yang manis itu selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang manis. Tidak ada sungut-sungut, tidak ada menyalahkan orang lain.
Tapi anggur yang manis akan membuat hati bersuka cita, akan membuat pikiran Anda dan saya bisa fokus, akan membuat Anda berjalan terus dalam tuntunan penyertaan Tuhan, akan membuat Anda kuat. Tapi pengharapan yang mati akan membuat Anda tidak akan mengalami mujizat sama sekali. Beberapa orang pengharapan yang mati. Saya pernah ketemu dengan seseorang, seorang bisnismen, dan dia berkata kepada saya, "Pastor, tidak ada keluar sama sekali." Saya katakan, "Kenapa tidak ada jalan keluar?" Dia katakan begini, "Aku sudah punya bisnis A, bisnis B, bisnis C." Dia ada punya usaha sampai 5 usaha. Dan dia katakan di tengah-tengah situasi ini, semuanya tertutup. Ada yang jalan beberapa, tidak memenuhi seluruh kebutuhan yang kami perlukan. Dan saya tanya begini, "Masih adakah jalan?" Dia katakan, "Ada tapi sedikit." Saya katakan begini, ketika Bapak percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup membuat yang sedikit memenuhi seluruh kebutuhanmu. Ketika Bapak bisa mengubah sungut-sungutmu menjadi ucapan syukur bagi Tuhan. Haleluya. Beberapa saat yang lalu, ketika saya tanya keadaannya, dan dia berkata kepada saya begini, "Pastor, apa yang pastor katakan kepada saya beberapa bulan yang lalu, sekarang ini Tuhan ubah menjadi sebuah kelimpahan. Yang tadinya air itu mengalir sangat kecil, sekarang menjadi sungai yang sangat deras, dan berkat Tuhan melimpah dalam hidup saya." Saya percaya orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Anda ketika percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, maka Anda akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Alkitab katakan begini, Yesus berkata, "Mau apa engkau daripadaku, Ibu? Waktuku belum tiba." Tapi firman Allah berkata begini, Ibu Yesus berkata begini, "Apa yang Dia suruh kamu lakukan, lakukan itu." Tingkat pengenalan kita akan Tuhan harus sampai kepada tingkat pengenalan seperti yang Ibu Yesus katakan kepada para pelayan. Apa yang Dia suruh kamu lakukan, lakukan itu. Belajar untuk mempercayai Tuhan, belajar untuk berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Anda akan melihat terobosan pekerjaan-pekerjaan besar, mujizat besar akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Hal yang kedua yang kita belajar adalah, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Maria itu punya iman. Sekalipun dia percaya, tapi Yesus menjawab dia, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Yesus baru pertama kali melakukan mujizat, belum pernah sekalipun melakukan mujizat. Mujizat pertama kali itu adalah pada pesta perkawinan itu. Saudara, untuk percaya itu maka yang harus kita singkirkan daripada kita adalah kebimbangan, keraguan-raguan, hitung-hitung, spirit of niaga. Spirit of niaga itu ada pada Yudas. Ketika perempuan itu, Maria, memberikan minyak narwastunya dan mengurapi Yesus, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Dan Yudas berkata begini, "Untuk apa pemborosan seperti ini? Mending minyak narwastu yang mahal harganya, yang harganya 300 dinar. 300 dinar itu harga upah pekerja harian 1 tahun. Karena 1 hari itu 2 peser 1 dinar. Maka kalau dihitung 1 tahun 300 hari, menurut perhitungan orang Yahudi, kalender orang Yahudi, maka itu minyak wangi gaji 1 tahun. Dia katakan mendingan dijual lalu diberikan kepada orang miskin. Untuk apa pemborosan seperti ini? Bapak Ibu, kebimbangan, hitung-hitungan dengan Tuhan akan membuat saudara dan saya satu waktu nanti tidak percaya kepada Tuhan. Alkitab katakan bahkan menjual Yesus. Yudas menjual Yesus karena hitung-hitungan, hitung rugi. Kalau kasih ini nanti rugi, mendingan saya kasih ke ini. Kan kelihatan berbuat baik, tapi dia tidak melakukan dari hatinya Tuhan. Orang bimbang dan ragu tidak pernah memutuskan dengan benar. Orang bimbang dan ragu selalu khawatir. Orang bimbang dan ragu selalu melihat keadaan melebihi melihat Tuhan yang menjanjikan segala-galanya bagi dia. Tapi ketika Anda percaya, maka Anda akan melihat perkara-perkara besar. Ketika Anda yakin dengan Tuhan, maka Anda akan melihat mujizat besar akan terjadi dalam kehidupan saudara. Kenapa sampai Tuhan bilang jangan bimbang? Karena iman bisa mengubah waktu kerja Tuhan. Saya ulangi lagi bahwa kenapa jangan bimbang? Karena iman saudara dan saya bisa mengubah waktu kerja Tuhan.
Katakan amin. Tuhan berkata belum waktunya. Tapi karena iman, maka mengubah waktu kerjanya Tuhan. Wow. Buktinya perkawinan di Kana sebenarnya adalah waktu Yesus. Ketika Alkitab katakan begini, sebenarnya waktu Yesus belum tiba. Tapi karena iman Maria, iman Anda dan saya, maka mujizat terjadi. Tadi saya katakan begini, ketika Anda bimbang, maka Anda tidak bisa melihat apapun. Tapi ketika Anda percaya, iman bisa mengubah waktu kerja Tuhan. Katakan dengan saya, iman bisa mengubah waktu kerja Tuhan. Haleluya. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ada waktu kekal, ada waktu di mana saudara dan saya disebut dengan kairos, adalah waktu kekal mengintervensi waktu kronos 24 jam yang kita jalani. Mungkin Anda harus ditunggu 30 tahun, tapi tiba-tiba saudara dan saya, karena Anda percaya 30 tahun hanya jadi 3 hari saja. Haleluya. Amin. Saya ingat kemarin istri saya khotbah dan menceritakan tentang burung nuri. Burung nuri lagi terbang saudara, lalu dia lihat temannya di bawah, dia tinggal di pohon kering, sungai yang biasa dia minum kering. Ya sekarang ganti dengan nuri, kemarin merpati. Ya, dia lihat bahwa burung nurinya itu sedang tinggal di pohon kering, gak punya makanan, sayapnya tuh rontok dan bulu-bulunya kecabut, dan dia tinggal kena sinar matahari. Dan burung nuri itu terbang, lalu dia tanya, bro ngapain? Dia katakan, aku mau menghadap Tuhan. Lalu yang burung nuri yang lagi sakitan ini dalam masalah ini katakan gini, kalau ketemu Tuhan tanya, apa dosaku, apa masalahku, dan berapa banyak waktu yang akan saya jalani. Ketika temannya burung nuri yang satunya terbang, dia ketemu dengan malaikat dan dia tanya begini, kenapa temanku yang tadinya pohonnya hijau, buahnya banyak, aliran sungai di tempat tinggalnya itu mengalir dengan deras, tapi kenapa sekarang kering, pohonnya kering, dia cahaya matahari tiap hari dan bulunya mulai rontok. Berapa lama waktu yang akan dia jalani? Dan malaikat berkata pada dia, dia akan alami ini selama 7 tahun. Tetapi kalau dia berkata tiap hari bahwa Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segalanya, aku bersyukur kepadamu, maka dia akan melihat sebuah percepatan terjadi. Ketika temannya burung nuri ini terbang kembali, lalu temannya yang lagi punya kehidupan hidup dalam kering kerontang, rasanya tidak ada berkat sama sekali, tanya, bro sudah ketemu Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Lalu temannya burung nuri berkata, kamu akan alami selama 7 tahun. Tapi kalau kamu tiap hari berterima kasih Tuhan untuk segalanya, maka kamu akan melihat pemulihan. 1 minggu kemudian temannya ini terbang kembali dan dia kaget, dia lihat mana temanku. Nah, dia lihat bahwa pohonnya sudah tumbuh dengan hijau, airnya sudah mengalir, yang tadinya tanahnya kering, tiba-tiba semuanya tumbuh pohon-pohon hijau kembali. Lalu dia terbang mengelilingi pohon itu dan bertanya, bro, di mana kamu? Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa sekarang pohonnya tumbuh begitu subur, buah-buahnya melimpah, airnya mengalir dengan deras, kehidupan ada makanan. Lalu dia berkata begini, aku melakukan apa yang Tuhan suruh, yang kamu katakan kemarin. Aku hanya cuma berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segalanya. Tiap menit, tiap jam, tiap hari selama 1 minggu ini, Tuhan merubah 7 tahun, hanya cuma 7 hari. Bapak Ibu dengar baik-baik. Tuhan berkata kepada Maria, waktuku belum tiba. Hari ini engkau berkata, lama sekali Pak. Ingat, bisa merubah waktu. Kalau Yusuf mengalami 13 tahun, hari ini Tuhan sedang mempersempit waktunya, mempersingkat waktunya, tapi volumenya tidak berkurang. Jangan bimbang, karena iman bisa mengubah waktu Tuhan. Dan Anda akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib,
perkara-perkara mulia terjadi. Haleluya. Coba bersyukur setiap waktu. Maka Anda akan mendapatkan anggur yang manis. Anda akan mendapatkan kebahagiaan. Coba dari mulutmu keluar, Tuhan terima kasih untuk segalanya. Coba dari mulutmu keluar, ucap syukur. Coba dari mulutmu keluar, aku sepakat dengan engkau. Aku percaya engkau ada di tengah-tengah musim yang gak enak ini, yang kering ini, dan rasanya gak ada jalan. Aku percaya bahwa engkau ada dan engkau adalah jalan itu sendiri. Aku akan melihat jalan keluar. Aku akan melihat kembali yang tadinya padang gurun merubah menjadi kebun buah-buahan, yang tadinya padang belantara berubah menjadi sumber mata air, sehingga ada penuh dengan kebahagiaan. Haleluya. Ingat bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Tapi iman saudara dan saya bisa merubah waktunya Tuhan. Maria yakin itu. Haleluya. Amin. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar terjadi dalam hidup saudara. Dan kalau kita lihat, kalau yang pertama tadi pengharapan saudara harus tertuju kepada Tuhan. Ketika jangkar kehidupanmu terpaut pada batu karang, maka gelombang sebesar apapun, angin sekencang pun tidak akan menghancurkan perahu kehidupanmu, perahu pelayanan, perahu bisnismu. Engkau akan aman. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, yang tadinya orang berkata tidak mungkin, tapi ingat baik-baik, Tuhan sanggup merubah waktu karena engkau percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa para pelayan itu taat kepada Yesus. Tuhan berkata begini, ambil air dan isi ke dalam apa saudara? Lumbung-lumbung, bejana-bejana yang kosong. Bapak Ibu tahu ini bejana bagi orang Israel adalah ketika orang mau masuk ke dalam rumah, itu selalu dipakai untuk mencuci kaki mereka. Dan Yesus berkata begini, isilah air, yang dibutuhkan anggur bukan air kan? Ingat, yang dibutuhkan anggur bukan air. Dan para pelayan-pelayan itu tidak ada satupun yang komplain. Ingat bahwa belum pernah terjadi ada orang yang merubah air menjadi anggur. Haleluya. Dan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah bejana-bejana itu penuh dengan air. Dan mereka mengisinya, mereka melakukannya dengan taat. Ketika bejana itu penuh, Yesus berkata kepada mereka, cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Kalau Anda hari ini jadi pelayan, waktu itu kira-kira Anda lakukan enggak? Saya percaya Anda akan pulang saja ke rumah, karena di rumah juga ada air di dalam tempayang. Saya percaya belum tentu Bapak Ibu lakukan, belum tentu Bapak Ibu kerjakan, karena Bapak Ibu yang ngisi air. Bagaimana? Bapak Ibu kenal, ini kan anak Maria, ini kan anak yang main kelerang dengan kita, ini kan anak yang main petak umpet dengan kita, ini kan anak yang main bikin apa namanya, dia kan salah satu furniture bersama-sama dengan kita. Ini kan teman kita, sama-sama kerja sama-sama. Siapa dia? Tapi Bapak Ibu perhatikan begini, ada sebuah ketaatan. Ketaatan itu adalah tanpa saudara menunda. Menunda adalah salah satu bentuk daripada ketidaktaatan. Kalau Bapak Ibu mau lihat mujizat, maka jangan tunda melakukan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau lihat terobosan, mau lihat bahwa air berubah menjadi anggur, maka jangan menunda. Firman Allah berkata, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Saya bayangkan ketika air itu dicedok, lalu dibawa kepada pemimpin pesta. Dan pemimpin pesta mencoba airnya. Dia kaget saudara. Karena itu anggur yang terbaik. Pada masa dulu orang selalu memberi itu anggur yang baik awalnya. Setelah anggur yang tidak baik dulu, setelah orang puas minum, baru dia berikan anggur yang terbaik. Tapi ini Alkitab dari awal sampai akhir. Mereka berkata, engkau memberikan anggur yang terbaik bagi mereka. Tahukah saudara dan saya, bahwa ketika Anda percaya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah memberikan yang biasa, ordinary kepada saudara, nggak pernah. Tuhan selalu memberikan yang extraordinary kepada Anda. Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada Anda. Dia memberikan
nyawa, dia memberikan darah, dia memberikan hidupnya kepada saudara. Bahkan dia berkata, aku mati supaya engkau yang miskin berkata, aku kaya. Dia menjadi miskin supaya engkau berkata bahwa aku menjadi kaya. Dia jadi sakit supaya engkau berkata, aku sembuh. Dia menderita supaya engkau dan saya mengalami yang namanya pemulihan dan terobosan besar. Ketaatan selalu melahirkan mujizat. Mari kita belajar sebagai umat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan. Ketika kita mendengarkan arahan dari Tuhan, arahan dari pemimpin kita, termasuk kalau kita kerja di dunia usaha, dunia bisnis, dunia pekerjaan, kita ada di rumah, ada orang tua bersama dengan kita, belajar taat. Karena ketaatan akan melahirkan mujizat. Ketaatan akan melakukan perkara-perkara hebat dan perkara-perkara ajaib. Saya ingat ketika kami pindah 2005 ke kota, anak saya itu masih playgroup, lagi sekolah. Kami pindah bulan Maret ke sini. Saya ingat 2005 bulan Maret ke sini. Orang berkata begini, kenapa kamu pindah, anakmu masih sekolah? Bisa ngomong dengan pemimpinmu. Tapi pemimpin saya di sini, senior saya di sini berkata begini, kamu segera datang. Saya katakan, siap om, kami datang. Kami bawa anak saya. Jadi anak saya ketika sampai di sini dia nggak bisa sekolah karena sekolah sedang menjalani. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli dia harus tunggu 5 bulan. Saya bilang untuk kakak Kris, kakak, papa mama melayani Tuhan. Kita lakukan ini cuma karena taat kepada pemimpin kita, tanpa komplain sama sekali. Kita datangi, anak saya nggak sekolah 5 bulan. Di rumah istri saya ngajarin, dia yang bisa diajarin. Dan setelah itu baru dia masuk kelas 1 SD. 5 bulan gak kerja. 5 bulan maksud saya dia gak sekolah. Dan kami datang di tempat ini. Kami baru juga pindah ke tempat yang baru. Rumah yang baru. Baru pindah mungkin 1 bulan atau 2 minggu. Kemudian bongkar lagi tempatnya. Di packing lagi. Dikirim ke sini saudara. Saya katakan kita gak lakukan ini bagi diri kita. Belajar taat kepada pemimpin kita. Belajar taat kepada Tuhan. Gak enak memang saudara. Saya punya alasan untuk berkata, tunggu nanti Juli saja. Saya katakan, tunggu nanti Agustus saja. Bisa saja seperti itu. Tapi saya percaya Tuhan itu tidak pernah buta. Ketaatan saudara kepada Tuhan, satu tes kering yang Anda berikan kepada Tuhan, akan digantikan dengan aliran air yang tidak pernah berhenti, yang mengalir dalam hidup saudara dan saya. Anda akan menikmati kemurahan, kebaikan, dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Hari ini kalau kami ada, itu bukti daripada ketaatan demi ketaatan. Saya nggak bilang kami sempurna, tapi kami mau belajar bersama dengan Tuhan. Dan istri saya bisa bersaksi bagaimana kita adalah musim-musim yang sepi. Semua orang yang dekat dengan kita rasanya jauh dengan kita. Kita nggak punya uang sama sekali. Saya bilang kepada istri saya, jangan minta dari kakak-kakakmu. Saya juga nggak minta dari keluargaku. Kalau ini cara Tuhan, izinkan kita mati dengan cara seperti ini. Tapi saya nggak akan kembali kerja, kamu juga nggak akan kembali untuk ngajar misalnya di kampus. Percaya bahwa ini penyertaan Tuhan, percaya bahwa Tuhan sertai kita. Lakukan saja dengan taat. Maka saya lihat bahwa Tuhan sertai kita. Hari ini, Tuhan bisa pakai tangan orang lain untuk nolong kita. Menjadi perpanjangan tangannya. Tuhan juga bisa pakai tangan saudara dan saya untuk menolong diri sendiri dan menolong orang lain. Tuhan juga bisa pakai tangannya sendiri yang tidak kelihatan untuk membelah bukit-bukit batu dan memberikan mana dari langit. Orang Israel nggak pernah lihat tangannya Tuhan, tapi mereka melihat penyediaan Tuhan every day dalam hidup saudara dan saya. Ketika Anda melayani Tuhan, maka warisanmu bukan harta benda, bukan perak atau emas. Warisanmu adalah Tuhan sendiri. Dia yang akan menyediakan kepada saudara dan saya. Maka itu Tuhan berkata, taat kepada Dia. Ada 3 jenis orang Kristen saudara. Orang Kristen pertama adalah orang Kristen prajurit. Orang Kristen kedua adalah orang Kristen olahragawan. Dan orang Kristen ketiga adalah orang Kristen petani. Orang Kristen prajurit adalah siap komandan. Kalau kita mau belajar ketaatan, maka kita belajar dari seorang prajurit. Saudara lihat kalau prajurit, kalau dia prajurit 1, dia prajurit 2, dia prajurit kepala, maka istrinya bisa hamil, masih ada banyak problem, tapi tiba-tiba mau tugas di daerah operasi.
Dia cuma siap komandan, istrinya nangis-nangis, mungkin suaminya juga meneteskan air mata, tapi sikapnya cuma siap. Dia pergi, yang ngurus istrinya adalah sistem komando. Istrinya akan melahirkan dengan baik, anak-anaknya akan dengan baik, suaminya juga pergi tugas untuk menjalankan tugas negara, tugas kerajaan. Dia tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan mau cari ciri seorang prajurit ada di dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Yang ketika firman Tuhan datang, siap komandan, lakukan. Taat itu nggak pikir bagaimana, taat itu adalah bagaimana kita melakukannya. Saya nggak dengar amin. Taat itu adalah bagaimana saudara dan saya sepakat dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau Anda kerjakan. Saudara, kalau kita melayani dan banyak alasan, kita bukan tipikal prajurit. Kalau kita melayani dan kita pikir bahwa kita lakukan sesuatu bagi Tuhan, Anda bukan prajurit. Prajurit hanya melakukan perkenanan komandannya. Istri saya tanya kepada saya, kalau Tuhan suruh kamu sesuatu sekarang, dengan semua yang sudah ada, kira-kira kamu berjalan gak? Saya katakan, kalau Tuhan suruh, maka saya akan lakukan. Karena saya hamba Tuhan. Haleluya. Kenyamanan tidak boleh menahan kaki Anda. Kenyamanan tidak boleh menahan Anda untuk ada di satu tempat. Tapi ketika Tuhan suruh Anda bergerak, maka Anda harus bergerak. Ketika Tuhan suruh Anda melakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Tipikal yang kedua adalah olahragawan. Saya adalah olahragawan dulu saudara. 15 tahun saya olahragawan. Dan saya mengerti tentang bagaimana olahraga. Karena melatih orang yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Melatih orang yang tadinya tidak bisa jadi champion dan jadi juara. Dan seorang olahragawan adalah melatih dirinya. Alkitab berkata begini, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah berguna dalam segala hal. Jadi latihan Bapak Ibu lari, push up, angkat barbel dan sebagainya, itu terbatas gunanya. Tapi latihan rohani itu berguna dalam segala hal. Berdoa, suka datang ibadah, suka baca firman Tuhan, itu adalah latihan rohani. Dan saya harapkan Bapak Ibu dan saya, kita sudah memiliki FC, Family Cell. Bapak Ibu saya ajak seluruh jemaat ikut di FC. Di situ Bapak Ibu diajarkan firman Tuhan. Di situ Bapak Ibu diajarkan bagaimana mendoakan orang lain. Di situ Bapak Ibu diajarkan jadi pemimpin, sharing firman Tuhan. Di situ Bapak Ibu diajarkan untuk Bapak Ibu dan saya menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Bapak Ibu datangi. Di situ diajarkan bagaimana kita berdoa 2-3 orang sepakat. Haleluya. Olahragawan itu melatih dirinya. Tidak ada orang yang jadi ahli tanpa dia melatih dirinya. Tidak ada orang yang jadi profesional tanpa melatih dirinya. Benar? Semua orang profesional karena dia melatih dirinya dengan baik. Nah, ini adalah tipikal orang yang namanya ciri orang Kristen olahragawan. Melatih dirinya. Ada waktu pagi ketika dia berdoa. Kita punya mujizat pagi. Dan saya berharap mulai dengan saya khotbah ini, Bapak Ibu jadi pelayan-pelayan Tuhan, jadi jemaat Tuhan yang taat, yang onsite, yang online. Ayo ikut mujizat pagi setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ikut yang namanya healing prophecy, Rabu dan Jumat. Kita cuma libur Senin Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita ibadah itu sudah dari Selasa sampai Minggu saudara. Ibadah kita ini dari Selasa sampai Minggu. Bapak Ibu jangan cuma datang ibadah Minggu. Bapak Ibu kalau makan cuma seminggu sekali, saya percaya kita nggak kuat, kita nggak bisa lakukan tanggung jawab besar, kita mudah lemas dan pingsan saudara. Tiap hari aja kita makan 3 kali, makan pagi, siang, malam, belum termasuk ngemil, minum kopi dan yang lainnya. Sama juga dengan hal-hal rohani. Bapak Ibu harus memberi makan rohani, melatih rohani saudara dan saya untuk belajar peka dengan Tuhan. Ikut kelas kita, kelas SALT, sekolah alami lawatan Tuhan. Bagaimana mendengarkan suara Tuhan. Yang belum dibaptis Roh Kudus, bagaimana supaya saya dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana supaya saya yang tidak bisa ngampuni orang lain dan menjadi berkat bagi banyak orang.
Olahragawan itu adalah melatih dirinya supaya yang tadinya bukan cuma fisik yang terbentuk, tapi rohaninya terbentuk. Dia memiliki kerohanian yang dewasa dan bisa menolong orang lain. Kemudian jadi champion, jadi pemenang kehidupan. Ciri orang Kristen yang ketiga, itu adalah petani. Alkitab katakan begini, petani itu membajak di waktu panas. Dan dia menanam sebelum musim hujan datang. Atau awal dari musim hujan. Dan akhir musim hujan, dia sudah menuai kembali. Jadi ketika masuk dalam musim panas, dia sudah punya begitu banyak persediaan makanan untuk seisi rumahnya dan untuk menghidupi rumahnya. Seorang petani, saudara. Dan saya ingat papa saya sering ajak saya ke hutan dan untuk menanam singkong, menanam macam-macam, menanam pala, menanam cengkeh, menanam duren dan sebagainya. Saya ini waktu kecil suka naik pohon langsat, naik pohon manggis. Dan ada kalanya kalau sore jam 6, saya itu udah panjat naik di pohon langsat, saudara. Papa saya panggil, Luther, Luther, Luther. Kalau sudah panggil Luther 5-6 kali, dan saya dengar dipanggil nama saya, Martin, karena saya nama Martin Luther, saya langsung turun dari pohon langsat cepat-cepat. Tapi kalau itu kaosnya warna putih, maka itu ada bekas dari pohonnya itu nempel di sini. Papa saya langsung cium tangan saya. Papa saya taruh hidung di depan mulut saya. Bau langsat. Ternyata saya lagi dari ujung langsat, saudara. Kamu dari mana? Diam kan? Dari mana? Tunjuk ke atas. Pohon langsat. Itu dipukulin pantatnya. Jangan lagi naik pohon langsat. Iya pak. Satu minggu kemudian naik lagi, saudara. Karena lihat langsat, kapan ini saya mau makan. Naiknya tuh sore-sore, malam-malam. Berani loh, berani itu. Sekarang suruh naik seperti itu, mikir 7 kali. Ya, mendingan pasar daripada saya suruh naik panjat pohon lagi. Ya, mungkin karena sudah lama nggak pernah panjat pohon lagi. Ibu Tabita masih bisa panjat pohon? Sekarang Ibu Tabita pakai pesawat, ya. Haleluya. Petani itu adalah yang pertama kali menerima makan hasil usahanya. Dia harus punya kesabaran. Dia menanam. Saya ingat kalau pohon durian keluar, saya tanya kepada papa saya, kapan nanti pak jatuh pohon duriannya? Papa saya katakan ini, kamu nanti lihat 1 bulan kemudian buahnya akan jadi ini. Kemudian 2 bulan kemudian buahnya jadi ini, 3 bulan kemudian buahnya seperti ini, 4 bulan kemudian buahnya seperti ini, masuk 5 bulan, maka durian itu siap untuk jatuh. Saya ingat sekali ketika saya SD, pagi-pagi papa katakan, kamu pergi ke dusun An, mau lihat pasti duriannya sudah jatuh. Saya kaget ketika sampai di sana cium bau durian. Saya lihat, wow, sudah ada 2 buah yang jatuh. Saya pulang, saya bilang kepada papa saya, kenapa papa bisa tahu? Dia hitung mulai dari berbunga sampai durian itu jatuh. Sabar menunggu. Papa saya cuma senyum-senyum saja. Dan papa saya katakan nih, satu saat pun juga, kamu juga bisa tahu itu. Wow. Kalau kita adalah ciri Kristen petani, ketika saudara dan saya berdoa, Anda dan saya akan tahu bahwa Tuhan pasti satu waktu akan menjawab saudara. Dan Anda percaya Anda tidak akan meninggalkan Tuhan. Anda akan tetap berdiri teguh dan meyakin dengan iman bahwa apa yang Anda tabur, tenaga, pemikiran, doamu, satu waktu nanti Anda yang pertama kali menikmatinya. Haleluya. Anggur yang manis datang ketika saudara dan saya percaya taat hanya kepada Tuhan. Saya ingat ketika sekarang sudah 10 tahun, 11 tahun ya. Ketika gereja ini masih 3 bulan, saya lagi doa sendiri di kamar. Lalu saya dengar Roh Kudus bilang untuk saya bahwa cari tanah gereja. Nggak ada nama gereja, cari tanah. Sampai 3 kali di telinga saya. Dan saya tahu dalam hati saya bahwa ini bukan tentang membangun rumah pribadi saya. Dan ketika amin saya ngomong dengan istri saya. Tadi saya doa dan Roh Kudus bilang, kita cari tanah. Nggak tahu Ibu Tabita masih ingat enggak? Ibu Eda masih ingat atau tidak? Pastor masih ingat atau tidak? Hari Minggu kemudian kita masih pakai ibadahnya, kalau nggak salah itu di apa namanya, coklat, hotel coklat.
Terus kayak kumpul, lalu kita pekerja, saya kumpul, saya katakan, kemarin saya berdoa dan Roh Kudus suruh cari tanah. Wow. Lalu dalam minggu itu 3 bulan itu, hampir tiap hari ada yang panggil saya, Pak ada tanah di sini, ada tanah di sini, Pak ada tanah di sini. Hampir setiap minggu saya keluar 2 kali itu untuk lihat tanah. Bapak Ibu tanya, ada uang enggak? Enggak ada uang. Tapi karena Tuhan suruh kita lakukan, taat saja. Karena bagi saya, uang itu akan ikuti ketika kita taat. Setelah 3, masuk bulan keempat, saya dengan istri lagi naik mobil saya waktu itu lagi pakai mobil Frit, saya ingat. Saya lagi nyetir, istri saya di samping, kita masuk ke kompleks ini. Saya nggak tahu kita masuk, kita dari mall di situ. Kemudian kita masuk ke kompleks ini. Lalu ketika lihat di sini, istri saya ngomong kepada saya, siapa yang punya tanah ini ya? Kok hati saya damai? Saya ingat itu. Lalu saya tanya, apa kamu rasa damai? Lah damai kan dari Tuhan. Ayo kita cari siapa yang punya tanah ini. Kemudian masuk di kantor, ada salah satu kami berkata begini, Om, panggil saya Om. Ini ada dulu jemaat Om yang punya tanah. Saya tanya di mana? Di Akik Hijau. Saya bilang, ayo dengan saya yang mana tanahnya? Dia tunjukkan tanah ini. Wow. 1 bulan kemudian, saya pergi pelayanan. Dan ketika saya kembali, dia katakan begini, Om, yang punya tanah mau ketemu dengan Om. Lalu kita janjian ketemu. Waktu saya dengar harganya, saya katakan, Bu, saya doa dulu ya. Karena gereja belum punya uang gereja baru 3 bulan. Masuk 4 bulan. Bulan berikutnya, saya pergi pelayanan ke suatu tempat, dan satu teman saya pengusaha berkata, Pak Luther katanya mau bangun gereja ya. Saya katakan, siapa yang ngomong ke dia? Saya nggak pernah ngomong kepada siapapun. Lalu saya cerita yang saya alami, yang Tuhan ngomong kepada saya. Dan dia katakan begini, Pak pulang aja nanti saya kasih kabar kepada Bapak. 1 minggu itu kemudian katakan gini, Pak, lihat di rekening gereja, saya sudah transfer uang untuk beli tanah ini. Gereja belum punya tapi ada orang yang kasih uang untuk beli tanah gereja ini. Kenapa uang bisa ikuti setelah jangka waktu 5 bulan dari pernyataan Tuhan ini? Karena ada orang yang mau melangkah dengan taat. Kok nggak ada amin, nggak ada tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan? Karena ada pelayan-pelayan Tuhan yang mau melakukan dengan belief, dengan percaya, karena yakin bahwa dari Tuhan. Ada orang yang mungkin sudah lebih awal dari kita di kota ini, tapi mungkin mereka belum sampai di tingkatan Anda dan saya punya gedung untuk ibadah. Ini bukan untuk sebuah kesombongan, tapi untuk membuktikan ketika Anda belajar sebagai pelayan Tuhan taat. Entah itu di dalam pelayanan, entah itu di dalam rumah, entah itu di bisnis, entah itu di dalam pekerjaan, maka Anda akan melihat suplai Tuhan mengikuti saudara. Ketika murid-murid taat, maka air yang biasa berubah menjadi air anggur yang terbaik. Tuhan sanggup melakukan apapun. Saudara, kalau kita jadi pelayan Tuhan dan tidak taat, jangan melayani Tuhan. Karena Anda sedang ada di daerah rawan bahaya. Ketaatan adalah salah satu karakter yang dimiliki oleh Tuhan. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib, menurut Filipi pasal yang kedua. Jadi kalau pelayan Tuhan, pekerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, termasuk jemaat Tuhan, tidak taat, maka kita tidak punya karakter Tuhan ini. Ketaatan itu tidak ada kata tapinya, tapi ketaatan itu melakukan dengan kesungguhan hati. Ketaatan itu cuma percaya bahwa saya hamba Tuhan, saya melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara lihat bahwa yang tadinya pesta, yang akan kehabisan anggur, tiba-tiba melimpah dengan anggurnya. Dan itu merupakan mujizat pertama yang dilakukan Yesus dalam sebuah keluarga. Saya percaya hari ini juga dalam keluarga-keluarga orang percaya akan ada mujizat yang melimpah. Air anggur yang manis akan tersedia dalam keluarga saudara. Ketika ada pengharapan, ketika ada iman, dan ketika ada ketaatan. 3 elemen ini jangan pernah menyingkir dari saudara. Mari semakin sungguh dengan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Semakin taat dengan Tuhan, semakin beriman kepada Tuhan.
maka kita akan melihat perkara-perkara hebat dan ajaib. Tuhan memberkati saudara yang diberkati Tuhan. Di pagi hari ini katakan, saya sungguh amat diberkati Tuhan pagi hari ini.